Kan kita soleh itu inginnya dapat pahala di akhirat, tapi di Indonesia itu baik, orang soleh pun dapat fasilitas duniawi, menjual kesolehan tuh gampangnya masya Allah, sehingga yang nggak soleh pun pura-pura soleh. Dan itu akhirnya nyuwun sewu jadi materi. Dulu kita nyari ilmu ikhlas, makanya kata Mbah Mun itu jadi santri lebih ikhlas di bang kiai. Kok sakit ya? Kowe nak jadi santri oke, sopo mbok cucuk, tapi nak jadi kiai kok saingan karena kayak rival gitu. Jadi ini kalau rileks mawon. Terus yang terakhir ini kalau buatan lami-lami, kalau cerita tentang iltizatan aklian. Dari sekian hitung-hitungan, kalau sering jagongan kalian Mas Sama, Mas Aziz, dari sekian hitung-hitungan itu yang bisa mengawal Islam ila yaumil qiyamah itu adalah logika, iltizatan aklian kalau kata kitab Fathul Bari. Karena kalau hukum wujubul akli, kalau kita zaman ngaji itu ada wajib akli, itu ketika kita kecewa itu tetap. Misalnya saya didik Mas Aziz dengan gaya sosial, sekali ada orang yang lebih sosial saya ditinggalkan. Saya didik masyarakat, sekali beda pilihan pilpres saya juga ditinggalkan, karena ini urusan sosial. Tapi kalau dididik iltizatan aklian, ini kata kitab Fathul Bari, orang itu tidak bisa mengelak, karena cocok tidak cocok, logika itu tidak terbantahkan. Ya tadi saya kemarin ngaji di sini juga cerita, kenapa ada syahidallah annahu la ilaha illallah, satu, wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Kesaksian itu hanya ada tiga, satu kesaksiannya Allah tentu gak tertandingi, kedua kesaksian malaikat karena melihat langsung surga dan neraka, ketiga kesaksian ahlul ilmi. Berarti dari unsur makhluk itu nomor satu itu ahlul ilm, ulul ilm. Imam Amudi ketika ditanya, kenapa kamu bisa yakin kalau Allah itu ada? Ya jawabannya gampang, hadhil makhluqat maujudah. Ini makhluk ini maujud semua. Bagaimana maujudat khalaqahal adam, bagaimana sesuatu yang maujudat kemudian penciptanya adalah nihilism, sesuatu yang tidak ada. Sehingga Jubair bin Mut'im ini pemikir Arab top, ketika Nabi baca surat Tur, diantara ada ayat am khuliqu min ghairi syai'in, dia langsung Islam. Masa hadhil maujudat khalaqahal adam, masa yang maujud diciptakan yang tidak maujud, itu tidak masuk akal. Kemudian ada Sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah semuanya merugikan Islam. Sampai Sayyidina Umar protes, alasta bi Rasulillah, alasna alal haqqi wa hum alal batil. Umar itu protes karena di antara perjanjian Hudaybiyah itu kalau orang Islam masuk kafir dibiarkan, kalau orang kafir masuk Islam dikembalikan. Semuanya merugikan Islam, tapi Nabi mau saja. Nabi hanya minta satu hal, ketika Sulhul Hudaybiyah nggak ada perang, orang boleh mendiskusikan Islam. Kalau bawaan orang perang itu inginnya menang, Abu Lahab, Abu Jahal kalau perang inginnya menang, sahabat sendiri perang inginnya menang, sehingga tidak ada diskusi sebetulnya Tuhan itu siapa, yang pantas jadi Tuhan itu siapa. Tapi ketika Nabi minta, oke, kita tidak perang 10 tahun, oke, semua perjanjian saya rugi gak apa-apa, tapi orang boleh diskusi Islam. Akhirnya dibanding-bandingkan, Abu Jahal bin Muhammad itu bener di, ya bener Muhammad, Abu Jahal biasa bodoh nih, Muhammad mulai cilik ora tahu bodoh nih, kita titip uang juga di Muhammad, berarti sudah gagal Abu Jahal jadi pemimpin, yang dipemimpinkan Muhammad. Mereka zaman itu masih jangkar, masih nama Muhammad. Terus berhala Namrud, Fir'aun, yang jadi Tuhan itu pantasnya siapa? Kalau yang dipromosikan Muhammad, yang jadi Tuhan ya yang khalaqas samawati wal ardo. Terus Nabi Muhammad juga menantang, ara'aitum ma tad'una min dunil aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Ada kualifikasi jadi Tuhan, syaratnya apa? Dia pencipta langit, pencipta bumi, dia pencipta air, dia ini itu. Abu Jahal ndak, berhala-berhala ndak, Lata Uzza ndak. Akhirnya semuanya masuk Islam gara-gara barokahnya apa? Diskusi. Makanya di Quran sering ada kul aro'aitum, dan Allah mempersilahkan di diskusi itu. Makanya kata Imam Zuhri, falam apa itu tadi, fatafawadu fil hadis wal munazah, mereka debat terbuka. Nah sekarang itu orang harus ngaji seperti ini. Nah kalau iltizatan aklian tadi yang disebut kitab Fathul Bari, jenengan ngaji saya wajibul akli, setelah itu jenengan kecewa dengan saya, entah urusan politik, entah urusan ekonomi, sampai tidak bisa membuang logika anda, itu tidak bisa. Sampai bisa enggak jadi orang komunis, ateisme, nihilisme, terus berpendapat gini, hadhil maujudat sabaqohal adam wa khalaqohal adam, ini yang maujudat langit bumi, penciptanya adalah ketiadaan. Fakaifa yakunul adam yu'athir wa yakhluq, bagaimana sesuatu yang tidak ada kemudian bisa menciptakan. Jadi akhirnya paham nihilisme inilah barokahnya ya kayak Indonesia itu. Kadang di tonggo kiai ini wis kereng, rapati sosial,
ya tetap Islam. Mergo iso kecewa kiai tapi wong ora iso kecewa mbek napa? Islam. Beda pilpres, beda pilgub, dia tetap Islam. Bahkan orang nyun sewu yang masih suka mabuk, suka main perempuan, itu tidak pindah agama yang nyun sewu yang tidak melarang itu, tetap Islam. Karena logika yang dibangun Islam itu logika sing ma'ruf, logika sing makul, sehingga apapun kecewanya orang Islam. Nah ini pesannya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani yang nyarai Bukhari, orang Islam itu harus didorong, berlatih terus dengan kekuatan iltizatan apa? Aklian. Dia punya kenyamanan berpikir. Karena agama ini li qaumi ya'qilun, li qaumi